Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis etika dan hukum pemberantasan penyakit menular HIV. Sebelum ke materi, terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Isna Nurul Amnah, Yasa Siti Amelia, Nailur Rohmah, dan Hilyatus Saihat. Yang pertama yaitu pengertian HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi virus ini akan membuat turunnya kemampuan tubuh untuk melawan penyakit, terutama penyakit infeksi, sehingga tubuh sangat mudah untuk sakit dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa ditemukan dalam cairan-cairan tubuh seperti cairan semen, cairan vagina, darah, dan air susu ibu. Lalu terdapat HIV 1 dan HIV 2. Nah, sebenarnya antara HIV 1 dan 2 itu apakah sama atau tidak? Jawabannya adalah keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan masing-masing. Jadi, persamaan antara HIV 1 dan HIV 2 yaitu pada strukturnya, cara penularan, dan infeksi oportunistik yang menyerang penderitanya. Sedangkan perbedaannya itu terdapat pada daerah penyebaran virus. Jadi, virus HIV 1 itu banyak ditemukan di Asia. Sedangkan virus HIV 2 jarang dijumpai di luar Afrika. Cara penularan HIV yang pertama yaitu lewat darah dan bagian tubuh lainnya yang mengandung darah, seperti saat transfusi darah. Yang kedua yaitu dari ibu kepada janin, serta dapat juga melalui pemberian ASI kepada bayi dari ibu yang sudah terinfeksi HIV. Yang ketiga, cairan semen yang terjadi pada saat hubungan seksual pervaginal atau anal dengan seseorang yang sudah positif terkena HIV. Tanda dan gejala HIV yang pertama yaitu demam. Yang kedua yaitu munculnya kemerah-merahan. Berikutnya yaitu lemah dan lesu. Lalu nyeri pada otot atau myalgia. Kemudian pembesaran pada nodus limfa. Nah, gejala-gejala tersebut tadi merupakan gejala yang timbul pada tahap awal infeksi, sehingga pasien biasanya belum menyadari akan adanya diagnosis mengenai penyakit HIV. Dan pasien baru bisa menyadari jika telah melakukan uji laboratorium atau pemeriksaan diagnostik. Faktor resiko. Jadi orang-orang berikut adalah orang-orang yang memiliki resiko tinggi untuk terkena virus HIV. Yang pertama yaitu orang yang memiliki riwayat penyakit menular seksual. Contohnya gonore, sifilis, vaginosis bakteria, chlamydia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu riwayat penyakit dalam keluarga penderita HIV. Jadi, semisal suami sudah reaktif, dia dapat menularkan ke istri. Nah, dari istri juga dapat menularkan kepada anak yang dikandungnya. Yang ketiga yaitu seorang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, relevansinya yaitu akan mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu informasi yang ia dapatkan. Sehingga tingkat pendidikan yang rendah dinyatakan berpengaruh terhadap kejadian HIV. Status penggunaan narkoba suntik. Misalnya, ketika menggunakan jarum suntik saat menggunakan narkoba yang tidak steril, atau penggunaan jarum suntik secara bergantian dengan pengidap HIV, maka akan beresiko menularkan HIV. Lalu, keberadaan tindik. Jadi, seseorang dengan riwayat tindik yang mana jarumnya tidak steril juga sangat beresiko terhadap kejadian HIV. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang memiliki riwayat heteroseks.
Karena bisa saja salah satu dari pasangan yang berbeda-beda tersebut, salah satu di antaranya itu mengidap HIV. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk tertular HIV dari salah satu pasangan tersebut. Kegiatan penanggulangan HIV. Yang pertama yaitu promosi kesehatan. Nah, dalam hal promosi kesehatan, berdasarkan Permenkes nomor 21 pasal 11 bab 2, promosi kesehatan dapat dilakukan dengan diantaranya yaitu kegiatan kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks yang beresiko penularan penyakit. Yang kedua, bisa juga dengan promosi pencegahan penyalahgunaan nafsa dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan. Lalu, dapat juga dilakukan dengan iklan layanan masyarakat. Kegiatan penanggulangan HIV yang kedua yaitu pencegahan penularan HIV. Pencegahan penularan HIV bisa dilakukan dengan upaya-upaya berikut. Di antaranya, 1. Tidak melakukan hubungan seksual jika belum menikah. Yang kedua, setia dengan pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom secara konsisten. Lalu, menghindari penyalahgunaan obat atau zat adiktif melalui edukasi dan pencegahan lain yaitu melalui sirkumsisi. Sedangkan pencegahan penularan HIV melalui hubungan non-seksual atau darah dapat dilakukan melalui uji saring darah pendonor. Dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya salah satunya dengan pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Analisis kasus penyakit menular HIV. Kelompok kami mengambil penelitian yang berjudul Integrasi Respon HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Program Layanan Alat Suntik Steril di DKI Jakarta. Tujuan daripada penelitian tersebut adalah untuk melihat secara sistematis kontribusi integrasi respon layanan alat suntik steril ke dalam sistem kesehatan terhadap efektivitas respon AIDS tingkat Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisa penelitian dapat dilihat di tabel berikut. Keadaan lapangan. Nomor 1, jumlah paketan jarum yang dibagikan dapat berbeda dari tiap puskesmas, tergantung kebijakan dari klinik HIV di masing-masing puskesmas. Dalam pendistribusian jarum, pihak puskesmas berpandangan bahwa paketan jarum dibagikan untuk digunakan oleh yang bersangkutan, sehingga jumlah paketan jarum yang bisa diambil oleh setiap penasun yang datang ke puskesmas juga dibatasi. Keadaan tersebut, bila ditinjau dari aspek hukum, sebenarnya telah tertuang pada petunjuk teknis Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Permenko Kesra 1/2007 Pasal 8 tentang susunan organisasi Pokja, pengurangan dampak buruk penggunaan nafsa suntik. Namun dalam pelaksanaan layanan pertukaran atau pembagian jarum suntik steril di lapangan masih mengalami kendala karena perbedaan acuan aspek legal atau hukum di antara Dinkes, BNN, Kepolisian, dan LSM. Keadaan lapangan yang nomor 2, secara umum, penasun merasa kerahasiaan dirinya terjaga dengan petugas kesehatan di puskesmas. Namun masih ada puskesmas yang ruang antrian umum dan tempat CCT berada di ruang yang sama, sehingga pembicaraan pasien dan dokter berpotensi terdengar oleh pasien lain. Ditinjau dari aspek hukum, keadaan lapangan tersebut membuat kerahasiaan pasien tidak terjaga dengan benar, sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kesehatan
point confidentially atau tidak merugikan. Keadaan lapangan yang nomor 3, pelayanan yang diberikan sangat bergantung kepada petugas. Ada yang ramah dan terbuka dalam memberikan layanan. Tapi ada juga yang tidak terlalu ramah ketika penasun mengakses PLAS atau layanan alat suntik steril. Ditinjau dari aspek hukum, keadaan tersebut sedikit tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013, Pasal 15 Ayat 5 Poin A, yang berbunyi, program pelayanan alat suntik steril dengan konseling perubahan perilaku serta dukungan psikososial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.